got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Nah, mungkin bisa kelas baca doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Siapa yang bahasnya? Tadi. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, yang baiknya kita yang belajar. Baca mulai. Kita absen dulu ya. Ahmad Dhani, Ya. Anita Fatimi, Ashabul Kafi, Aulia Kandika, Khairatun Nisa, Dian Mahdi, Fatihul Ihsan Ramadan, Firdawati, Ada yang meninggal Andayani, Imayanti, Ismail, Kamarudin, Kasih Fatiri, Muhammad Iqbal Irfandi, Muhammad Al-Krisal, Muhammad Fadil, Muhammad Kafi, Muhammad Rendi, Nur Aziza, Nur Indra Osman, Nur Salsabila, Rahmadani, Rahmat, Raidina, dia memang Reza Astamedia, Sandi Bagdan Maulana, Sri Raya, Suryaningsi, Tasya. Bagaimana untuk hari ini? Sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum sarapan? Belum. Kenapa? Oke. Kalian pada materi sebelumnya kira-kira ada masih ingat tidak materi sebelumnya kalian belajar apa? Globalisasi. Globalisasi. Jadi ada yang ingat materi sebelumnya apa itu globalisasi? Ada yang ingat? Ya, silakan. Globalisasi adalah proses terbentuknya komunikasi dan organisasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti kaidah-kaidah yang sama. Ya, ada yang lain? Nah, pada kesempatan kali ini, walaupun juga tidak ada
CB, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama itu peserta didik ini mampu menganalisis definisi globalisasi dari beberapa ahli. Yang pertama itu Monroe Gillen, yang kedua George Richard, yang ketiga Douglas Kellner dengan benar. Kemudian yang kedua itu peserta didik ini mampu menganalisis transformasi global berdasarkan berbagai sumber. Dan yang ketiga, peserta didik ini mampu menganalisis dampak negatif dan positif dari globalisasi itu sendiri. Nah, kita lanjut pada apa sih manfaat dari pembelajaran kita ini? Ada yang tahu? Jadi, manfaat dari pembelajaran kita hari ini yang pertama itu pemanfaatan konteks mengenai global. Di mana pemanfaatan konteks mengenai global ini kita menjadi lebih sadar tentang isu-isu global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan hak asasi manusia serta bagaimana isu-isu tersebut saling terkait satu sama lain. Kemudian yang kedua itu keterampilan berpikir kita. Nah, pada keterampilan berpikir kita ini, kalian akan belajar untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi itu dari berbagai sumber. Jadi, yang penting dalam dunia nyata itu terhubung secara global, secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga itu keterampilan komunikasi pada kalian semua. Nah, pada keterampilan komunikasi ini, kalian ini mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang terdekat kalian. Kemudian peningkatan kemampuan dalam adaptasi kalian. Nah, bagaimana kalian ini belajar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan global, baik tantangan global yang sekarang maupun tantangan global yang akan datang. Untuk mengenai materi globalisasi itu mungkin aku kirim ke saya saja di materinya. Ada semua juga apa enggak? Nah, jadi begini, globalisasi. Globalisasi itu seperti apa sih? Yang ada di pandangan kalian, globalisasi itu seperti apa? Ada yang tahu? Jadi, globalisasi itu semacam proses penyelesaian. Bagaimana proses penyelesaian ini diakibatkan oleh pertukaran budaya, pemikiran atau kedua yang masuk ke dalam kita. Kemudian ada yang bisa bacakan pengertian globalisasi menurut para ahli, satu orang? Ada yang bisa? Atau sebut yang lain saja nih? Ya, sebut pribadi. Ya, anda garisan kanan. Fadil. Oke, Fadil baca saja nomor 1 sampai bagian A, bagian D, pengertian globalisasi Monroe Gillen. Kemudian yang kedua George Richard. Yang ketiga itu siapa lagi ya? Siapa lagi? Ya, itu. Pengertian Douglas Kellner. Fadil bisa dimulai. Monroe Gillen berpendapat bahwa globalisasi adalah pertukaran barang, jasa, uang, orang, informasi dan budaya ke seluruh dunia. Proses tersebut mengarah pada ketergantungan yang lebih besar dan kesadaran bersama masyarakat di seluruh dunia. Hitler 2011. George Richard mendefinisikan globalisasi sebagai proses transplanetary proses
atau serangkaian proses peningkatan likuiditas dan arus mutiara yang berkembang dari orang, objek, tempat, dan informasi serta struktur Monahan 2011 di Fitzer 2010. Likuiditas menunjukkan kondisi yang awalnya terbatas kini masih mudah bergerak berpindah dari wilayah ke wilayah lainnya. Oke, baik, terima kasih. Ya, lanjutkan Kak Faisal. Baik, menurut Douglas Kilner, yaitu bahwa globalisasi adalah berhubungan erat dengan seperangkat relasi sosial, aliran komoditas, kapital, teknologi, ide-ide, bentuk-bentuk kultural dan penduduk yang melewati batas-batas nasional melalui jaringan masyarakat global atau Pritzker dan Gottman 2008. Jadi itu pengertian globalisasi menurut para ahli. Jadi pada intinya itu globalisasi itu termasuk penyesuaian, proses atau perubahan yang terjadi. Nah, menurut kalian apa sih contoh yang paling relevan dalam kehidupan kita mengenai globalisasi? Ada yang tahu? Contoh dari globalisasi. Memang ada yang tahu mengenai contoh dari globalisasi? Ayo. Oke, satu, perkembangan teknologi. Bagaimana masalah yang lain? Dari segi kayak lebih banyak itu belanja online. Nah, apa-apa online, apa-apa take out. Pasti perempuan yang sering dicek kotor. Nah, yang ketiga itu contoh paling relevan. Kita sekarang itu sudah tergantikan dengan mesin. Betul tidak? Betul. Apalagi dari dalam proses pembelajaran pasti ada yang pakai AI. Yang pembelajaran yang bergantung di AI. Ada kali sini yang bergantung pada AI? Jadi usahakan kita ini jangan terlalu bergantung pada AI. Karena apa? Semakin kalian bergantung sama AI, proses berpikir kalian tidak selaras. Nanti nggak sih kayak apa-apa EMD pakai apa-apa EMD karena lebih gampang nih, lebih terstruktur, lebih simpel lagi. Jadi usahakan mulai sekarang berpikir dulu. Jadi bisa pakai AI. Jadi AI itu bisa digunakan dengan cara kayak sebagai panduan. Oh, mungkin bisa dicek apa sih pengertian globalisasi itu. Cek, oh ternyata tertampil pengertian globalisasi itu ini itu. Kemudian kalian menyimpulkan apa itu pengertian dari globalisasi. Begitu. Nah, selanjutnya itu bagaimana transformasi global. Coba kalian cek pada gambar kedua, halaman kedua. Nah, ada yang bisa menjelaskan maksud dari gambar itu? Ada yang tahu maksud dari gambarnya? Oke. Jadi, di situ tertera gambar mengenai negara maju dan negara berkembang. Mungkin bisa dilihat bagaimana itu negara maju, bagaimana itu negara berkembang. Negara maju, Indonesia ini termasuk negara maju atau negara berkembang? Ya, Kahani. Negara maju atau negara berkembang? Negara maju atau negara berkembang? Siapa bilang berkembang? Coba cek materinya atau apa begitu yang bisa kalian gunakan itu sebagai kunci untuk buktikan bahwa Indonesia itu negara maju atau negara berkembang. Coba negara maju nggak?
Apa alasannya negara maju? Daya tingkat ekonominya dan kesejahteraan penduduknya terlalu tinggi. Gitu. Iya. Oke, jadi bisa dilihat di gambar ini itu juga termasuk dalam proses globalisasi. Jadi itu juga termasuk dalam proses globalisasi. Nah, di mana pada negara maju itu tingkat ekonomi dan kesejahteraan penduduknya itu lebih tinggi. Sedangkan negara berkembang itu tingkat ekonominya itu lebih sejahtera tapi penduduknya rendah. Dan bisa dilihat itu dari negara maju apa saja perubahan globalisasinya di sana. Jadi negara maju itu di sana kekuatan militer lebih Maju. kedua inteknya lebih Maju. ketiga apa? SDM dan kualitas. Apa SDM itu? Yang keempat harus modal tinggi. Benar? Nah, kalau negara berkembang bagaimana? Apalagi SDM tinggi. SDM rendah, utang luar negeri, pengaruh politik terbatas. Harusnya itu negara maju itu memiliki tingkat ekonomi dan kesejahteraannya tinggi. Kenapa? Karena negara maju dan negara berkembang itu saling berhubungan, saling terikat satu sama lain. Nah, ada di situ yang pertama menurut Immanuel Wallerstein, di mana kondisi ini disebut dengan dependensi atau ketergantungan. Kemudian dependensi ini dibagi atas 3 zona. Yang pertama itu pusat, pinggiran, dan apa? Dan apa? Dan pinggiran. Kalau negara berkembang, itu lebih ke apa saja contoh yang paling relevan kalau yang termasuk negara berkembang itu apa saja? Negara apa saja? Oh, lebih nama sebagai apa lagi? Apa kira-kira? Apa lagi? Malaysia. Untuk mengenai transformasi dari globalisasi ini paham nggak sih atau masih ada yang dari Oke, selanjutnya itu bagaimana dampak globalisasi? Ada yang pernah dengar atau baca mengenai dampak dari globalisasi tidak? Kira-kira kalau dampak itu bisa apa? Bisa? Nah, begini, saya tidak menjelaskan lebih rinci karena sebentar akan ada sesi diskusi. Jadi di diskusi itu kalian yang akan lebih merinci bagaimana pengertian secara umumnya, pengertian yang juga lebih rinci begitu. Bagaimana, ada yang lebih mengerti mengenai materinya? Langsung membagi KPDD. Bagaimana untuk membagi kelompok kita saat ini? Berapa orang yang sama kan?
Bagaimana? Jadi yang tidak dapat menghadap ke belakang. Kau sampingnya. Ya, iya. Amrisal, kita Amrisal dari sini. Jadi ini, sini. Ini 3 orang. Jauh dong. Jadi apa nah? Cocok kita. Apa coba dia? Jadi kerja kelompok itu ada cara di situ kan? Nah, jadi yang pertama di situ terbaca aktivitas. Jadi itu persyaratan dalam kelompok. Kemudian yang kedua itu soal. Di lembar terakhir itu ada jawaban. Jadi kalian isi. Kemudian sampai waktu berapa? Cukup tidak? 1 jam ngambil semua jam nah. 30 menit saja nih. Oke, 20 menit kemudian mungkin sebentar 1 orang presentasikan atau presentasikan semua. 2 orang. Jadi yang baca materi. Oke, paham? Padi yang paham. Kerja cepat kan 20 menit. Yang tidak tahu ada apa 20 menit. Semuanya ada bagus. globalisasi internasional yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana perdagangan dan teknologi telah membuat dunia menjadi tempat yang lebih terhubung dan saling bergantung. Masing-masing negara mulai dari merambah ke berbagai negara lainnya. Dampak positif ialah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya kehidupan
kehidupan yang lebih baik. Begitu dengan dampak negatifnya ialah ada pola konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup, kebarat-baratannya, serta kesenjangan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Mas Eri bisa menyimpulkan materi hari ini? Globalisasi membawa dampak signifikan di berbagai bidang. Dengan mengelola globalisasi secara bijaksana, masyarakat dapat memanfaatkan dampak positifnya dan mengatasi tantangan yang muncul sehingga kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan tetap terjaga. Oke, baik, terima kasih. Mau banyak sini ada yang bisa? Oke, silakan. Oke, baik. Oke, mungkin itu saja ya pembelajaran hari ini dan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita refleksi terlebih dahulu. Fungsi pertama itu satu kata untuk hari ini. Apa satu kata untuk hari ini? Oke, jadi tolong padulakan, tolong ke depan, tolong ke sini. Oke, kan? Yes. Oke, jadi satu kata untuk hari ini bagaimana? Lain pada dia semua. Satu kata untuk kelompok ini. Semangat yang berbiasa. Satu kata untuk kelompok ini. Bagus. Ini. Keren. Satu kata untuk hari ini. Mulai satu kata untuk hari ini. Oke, satu kata untuk hari ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya.